Oke teman-teman, welcome back di MyTech Audio. Setelah kapan lalu saya nge-review salah satu kandidat kuat TWS of the Year MyTech Audio tahun ini. Di video kali ini, yang saya review adalah kandidat kuat dari TWS of the Year MyTech Audio versi sektor budget di harga yang lebih murah. Ini dia, Moondrop Space Travel. Don't judge book by its cover. Penampilan unboxingnya memang terlihat kurang meyakinkan dan cenderung agak murahan bahkan. Cuma ada box mica transparan dengan charging case TWS yang terlihat transparan juga, bahkan tanpa ada cover atas. Case-nya berasa kurang bahan gitu. Dan kelengkapan lain standar-standar aja, macam kabel USB-C ke USB-A, 3 pasang opsi irtip cadangan, serta berbagai kertas panduan yang rata-rata dalam bahasa Mandarin. Box packagingnya cukup mengingatkan saya sama packaging saudara AIM-nya, Moondrop 2. Plastik mica transparan gini doang. Berasa kayak apa ya, earphone gak jelas yang dijual di Miniso atau toko-toko buku harga 30-50 ribuan gitu. Tapi well, pada akhirnya yang kita nikmatin adalah TWS-nya. Dan di TWS inilah letak value sesungguhnya dari Moondrop Space Travel ini. Dimulai dari desainnya, karena case-nya tanpa atap, TWS ini rentan keluar waktu jatuh. Udah saya coba ayun-ayun dengan kekuatan sedang-sedang aja, TWS ini rentan banget jatuh. Hati-hati guys. Tapi ya gak bisa dibungkirin juga ya, kalau bentuk case yang transparan seperti ini menjadi keunikan tersendiri dari TWS 1 ini teman-teman. Semua masih serba plastik. Plastik transparan di bagian atas dan plastik lebih keras di bagian pondasi. Ada indikator LED yang akan menyala putih kalau TWS sedang nge-charge di charging case ini, hingga LED putih ini mati yang menunjukkan baterai TWS sudah penuh. LED akan menunjukkan warna orange ketika case di-charge dan akan mati begitu charge-nya sudah penuh. Di pengalaman saya, LED-nya di sini juga berfungsi untuk menunjukkan bagian depan dari charging case, sehingga kalian bisa tahu mana TWS kanan dan mana TWS kiri. Mengingat bentuk case-nya ini cukup simetris teman-teman, kiri kanannya. Satu kritik saya, di sini agak susah untuk masuk keluarin TWS ini dari dan ke charging case. Terutama masukin TWS ini ke charging case. Rentan banget melesetnya. Di sini saya harus benar-benar ngepasin tangkai dari TWS ini ke dalam charging case. Jadi ini tipe TWS yang kalau setiap kali saya harus masukin TWS ini ke case-nya, saya harus ngeliatin. Nggak bisa tanpa lihat. Semoga di versi selanjutnya Moondrop memperbaiki aspek ini. Lalu lanjut. Di bagian bawah ada port USB-C untuk nge-charge, tapi nggak ada keterangan di sini. Butuh waktu berapa lama untuk nge-charge sampai penuh. Dan menilik ke TWS-nya yang berbentuk stem dan termasuk agak besar secara ukuran, lagi-lagi sekujur bodi terbuat dari plastik dengan tulisan Space Travel di TWS kanan dan garis-garis orange di TWS kiri. Begitu TWS-nya keluar dari charging case dan kita pakai di telinga kita, di sini kita bakal langsung disambut sama voice prompt si Mitsuki Yuki. Itu nama waifu dari Moondrop yang ada di box packagingnya kalau kalian amatin. Nah, ketika pertama kali dipakai, si anime girl atau si waifunya ini bakal bersenandung tututu yang menandakan TWS ini lagi di mode pairing, Bluetooth pairing. Setelah terkoneksi ke salah satu perangkat, si ceweknya bakal bilang connected gitu dengan nada-nada manja. Nah, tapi untuk fitnya di telinga saya, meskipun ini TWS tipe stem dan kalian tahu sendiri relasi saya dengan berbagai TWS tipe stem lainnya selama ini, surprisingly fitnya cukup nyaman di telinga saya teman-teman. Mau dipakai buat jogging atau olahraga ringan di gym, saya masih nyaman banget pakai TWS 1 ini. Meskipun saya nggak begitu rekomenin TWS ini dipakai buat nge-gym atau olahraga ya, karena saya nggak nemuin IP rating, sertifikasi IP rating, baik di box, buku petunjuk, maupun di websitenya. Jadi jangan sampai kena air atau cairan teman-teman. Nah, sedangkan area luar dari stemnya di sini merupakan area touch control, sensor sentuh, yang cukup sensitif, bahkan oversensitif di pemakaian saya. Beberapa kali nggak sengaja tertekan ketika saya pegang TWS-nya. Sensor sentuhnya di sini bisa buat play pause music, pindah lagu sebelum atau sesudah, akses gaming mode, dan pindah-pindah mode ANC dan transparency mode. Yes, TWS ini sudah punya fitur Active Noise Cancellation ANC. Dan by default, ketika pertama kali keluar dari case, TWS ini akan berada di mode normal alias ANC off, Passive Noise Isolation saja. Kalian tinggal pencet tahan TWS ini mau kiri atau kanan dan dia akan, si waifunya maksud saya, bakal bilang hey, dan kita masuk ke mode transparency mode sekarang. Pencet tahan sekali lagi, si Mitsuki Yuki bakal bilang
yang artinya kita masuk mode ANC. Semua aksesnya bisa kalian atur di aplikasi Moondrop Link. Oke, harga nggak sampai Rp400.000 loh. Udah ada aplikasi dan ada fitur ANC. Meski aplikasinya juga standar banget di sini. Cuma ada pengaturan untuk mekanisme touch sensor dan juga sound. Sayangnya, di opsi sensor sentuhnya nggak ada akses untuk naik turunin volume. Jadi di sini belum begitu komplit. Sedangkan untuk opsi EQ soundnya sendiri disediakan 3 preset. Perbedaan antar EQ-nya nanti akan dibahas terpisah di segmen audio, teman-teman. Sekarang kita ngomongin dulu soal kualitas Active Noise Cancelling dan Transparency Mode di TWS 1 ini. Meskipun harganya cukup miring, tapi saya rasa kualitas ANC-nya di sini cukup baik untuk ukuran TWS budget. ANC-nya bisa cukup efektif untuk ngurangin atau ngeredam low frequency noise dan juga suara AC, noise dari AC misalkan. Lalu dia juga bisa agak nge-muffle suara region mid-range, yakni orang-orang ngobrol gitu. Agak, teman-teman. Belum begitu cukup efektif di sini. Tapi paling nggak, ANC di TWS ini sudah lebih oke dari MPOW M13 Pro yang saya review kapan lalu. Dan kalau ada yang tanya, gimana perbandingan ANC-nya dengan Eagle Quiet Buds? TWS dengan ANC terkedap yang pernah saya tes untuk harga di bawah Rp500.000 sejauh ini. Saya harus bilang kalau ANC di Eagle Quiet Buds masih lebih kedap. Terutama untuk ngurangin frekuensi mid-range, teman-teman. Suara orang-orang ngobrol di cafe yang rame gitu ya. Quiet Buds masih lebih efektif di sini ANC-nya. Meskipun secara peredaman low frequency noise seperti rumble atau gaung suara mobil gitu, kedua TWS ini sudah sama baiknya. Untuk transparency mode, kedua TWS ini kurang lebih sama secara kualitas. Kedua TWS ini memang transparency mode-nya bukan yang paling natural secara reproduksi suaranya. Dan terutama volume transparency mode di kedua TWS ini masih lebih kenceng daripada yang sebenarnya, daripada aktualnya ketika kita dengerin menggunakan telinga kita secara langsung. Tapi ya paling enggak sudah cukup nyaman lah buat saya pakai sambil ngobrol dengan orang-orang di sekitar saya tanpa harus ngelepas kedua TWS ini. Meskipun kesannya agak kurang sopan ya. Paling kalau ada perbedaan antara transparency mode kedua TWS ini, yang saya nyadar, di Moondrop Space Travel saya nyadar ada sedikit hiss white noise di backgroundnya. Tapi ini cuma sedikit banget dan saya nggak akan nyadar kalau nggak saya compare ganti-gantian dengan Eagle Quiet Buds. Kalau saya cuma pakai Moondrop Space Travel aja, saya yakin dari awal saya nggak akan notice, teman-teman. Jadi ini overall masih bukan hiss yang mengganggu atau yang berasa banget gitu. Tipis-tipis banget aja di belakang. Lalu frekuensi upper mid alias suara cewek sedikit lebih jelas di Space Travel dibandingkan di Eagle Quiet Buds yang transparency mode-nya lebih banyak ngeboost lower mid-range alias suara cowok. Nah, tapi tentunya karena ini masih TWS budget, di kedua TWS ini baik ketika di mode ANC atau transparency mode, ketika kalian berada di kondisi yang banyak angin, tentu noise angin gerasak-gerusuk itu bakal masih kedengaran banget di dua TWS ini. Kalau ada banyak angin di sekitar kalian, saya lebih saranin kalian untuk pakai mode off alias ANC off, mode normal, teman-teman. Passive noise isolation aja. Sedangkan pemakaian baterainya diklaim di angka 4 jam pemutaran musik per TWS. Dan case-nya bisa kasih ekstra pengisian sebanyak 3 kali full recharge. Lagi-lagi nggak ada keterangan apakah klaim 4 jam ini dalam keadaan ANC on atau ANC off. Tapi ketika saya tes sendiri di tes baterai yang saya lakukan, sepertinya klaim 4 jam ini dalam mode ANC on. Di volume 50-60% ketika saya pakai buat putar musik dengan ANC on, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 4 jam 37 menit non-stop. Dan kalau mau lebih hemat lagi, tinggal pindah ke mode ANC off alias mode normal. Dari pengetesan saya, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 17 menit. Sama ya, di volume 50-60% juga. Untuk Bluetooth-nya sudah pakai versi 5,3 dengan range jangkauan maksimum sejauh 68 meter. Ketika saya tes di tempat terbuka terkoneksi ke HP Android saya. Dan TWS ini juga bisa kalian pakai salah satu aja alias mode mono, mau kanan doang atau kiri doang silahkan. Dan ketika kalian pakai salah satu TWS aja, kalian masih bisa berpindah-pindah mode ANC dengan Space Travel ini dengan cara tekan tahan seperti normal. Hanya aja karena ini TWS budget, tentu belum ada fitur multi-point connection di sini, teman-teman. Tapi latency di TWS ini di gaming mode diklaim bisa sampai 55 millisecond. Yang mana ini bagus banget ya, seperti klaimnya Eagle Cyber Buds. Saya sih nggak ngukur sampai berapa millisecond, tapi
Tapi dari pemakaian saya sehari-hari untuk nonton video di YouTube atau Netflix tanpa gaming mode pun, ini delaynya sudah termasuk minim. Dengan gaming mode, delaynya nggak berasa sama sekali. Buat gaming, yes, gaming mode-nya di sini bakal membantu banget. Dan saya rasa ini salah satu TWS yang cukup nyaman dengan latency paling rendah untuk dipakai buat gaming. So ya, secara non-audio aja TWS ini sudah termasuk killer untuk harga Rp400.000 ke bawah. Tapi tunggu, there is more. Kita akan segera bahas audionya, tapi sebelum itu seperti biasa, kita tes dulu kemampuan call dari TWS 1 ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Kali ini TWS yang saya pakai adalah Moondrop Space Travel TWS ANC yang harganya di bawah Rp400.000. Gimana menurut kalian call quality dari Moondrop Travel Space ini, teman-teman? Cek 123, cek 123. Saat ini saya berada di kondisi yang cukup ramai, ada banyak orang ngobrol di sekitar saya, dan ada banyak mobil lalu lalang di jalan raya di sebelah kanan saya ini, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba compare ya dengan salah satu pesaingnya, teman-teman, yakni Eagle Quiet Buds. Oh ya, BTW, untuk TWS 1 ini, teman-teman, meskipun dia punya fitur ANC atau Transparency Mode, kita nggak bisa berpindah-pindah mode ANC ketika sedang dalam keadaan call. Jadi mode terakhir yang kita pasang sebelum call, ya itu yang bakal terpasang, itu yang bakal aktif ketika kita sedang call. Oke, kita ganti TWS ya. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Eagle Quiet Buds. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Eagle Quiet Buds ini kalau dibandingin sama Moondrop Space Travel tadi, teman-teman? Mana yang lebih bagus menurut kalian? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang soal audionya, teman-teman. Pertama, secara power atau headroom atau volume dulu. Yang di sini termasuk cukupan aja. Jelas bukan yang paling kenceng kalau saya bandingkan dengan berbagai TWS lain yang pernah saya review selama ini. Misal di platform Spotify atau Apple Music, saya biasa pakai TWS ini di volume 60-70%, bahkan 75% kadang-kadang. Paling enggak volumenya masih agak lebih kenceng dari Eagle Quiet Buds yang biasa saya pakai di volume 70-80%. Tapi masih kalah kenceng dari MPOW M13 Pro dan Eagle Energy Buds 2 Pro yang biasa saya pakai di volume 50%-an aja biasanya. Nah, soal tuningan audio, di sini saya rasa Moondrop nge-tuning Space Travel ini ke arah relatif balance overall dengan ada sedikit kesan warm berkat bagian bassnya yang agak di boost di sini, terutama di area mid bass kalau saya dengernya. Kiblat tuningannya overall saya rasa ini masih ke arah Harman IM target, Harman neutral dengan sedikit kesan warm. TWS ini jelas bukan buat bass head. Bassnya masih termasuk sopan, rapi, punya bobot yang cukupan, dan sektor frekuensi yang berperan buat ngasih bobot ke presentasi bassnya di sini adalah mid bassnya. Sub bassnya sementara terdengar tapi nggak begitu dominan, sehingga overall saya rasa bassnya punya bobot, tapi nggak sampai yang berasa woolly atau pillowy gitu. Bukan tipikal bass yang decay-nya lambat banget. Sedangkan upper bass saya rasa di-tune dengan cukup netral di sini. Punchy bassnya masih dapet tanpa ada kesan kering, dan di pendengaran saya bassnya nggak pernah sampai merembet ke lower mid range. Masih termasuk bass yang rapi dan sopan di sini. Nah, untuk mid range seperti suara vokal dan kebanyakan instrumen-instrumen melodik cenderung cukup netral. Agak lebih ngutamain mid range atas alias upper mid. So, vokal cewek di sini bakal lebih sering terdengar relatif lebih maju dibandingkan vokal cowok. Tapi di satu sisi, karena rasio dari lower mid range dan upper midnya di sini nggak terlalu jomplang ya, nggak terlalu signifikan
poin bedanya menurut saya, hal ini ngebikin body vokal masih cukup dapet, cukup berisi. Bukan tipikal vokal yang kayak kurus, kering, kerontang gitu. Vokal overall masih terdengar natural dengan micro detail yang cukup baik. Suara gitar elektrik, suara piano bakal terdengar precise, cukup akurat di Moondrop Travel Space ini. Tapi di satu sisi, petikan gitar akustik bakal sedikit kurang berisi, agak terlalu ringan dari yang seharusnya. Dan juga tone atau warna asli dari vokal suatu penyanyi juga berasa agak kurang keluar. Sedikit ada kesan plainnya gitu. Paling enggak di sini nggak sebaik atau se-refine di TWS seperti Soundpitch Engine 4 misalkan, yang punya reproduksi suara mid lebih akurat dan lebih organic overall. Treble-nya di sini punya cukup extension, tapi nggak sampai berlebihan secara zing-nya atau bagian yang sampai bikin apa ya, kayak terlalu tajam atau terlalu sparkle gitu. Untungnya di sini masih terdengar relatif smooth di pendengaran saya. Attack dari suara simbal misalkan, ini masih berasa, gak terdengar terlalu tebel dan gak terlalu kering yang sampai tajam gitu. Tuningan treble-nya di sini juga ngebantu bikin micro detail di harmonik atas atau upper harmonik dari tekstur vokal penyanyi terdengar sweet, detail, tapi nggak berasa kasar atau dipaksain gitu detailnya. Soundstage-nya saya rasa cukupan lah secara ukuran maupun secara feel kelegaannya. Pemisahan antar instrumen cukup berasa di TWS 1 ini. Hanya aja di lagu-lagu rock atau lagu-lagu full band dengan banyak instrumen rame dimainkan secara bersamaan, di sini masih rentan kayak kecampur aduk gitu. Tapi tetap aja untuk ukuran TWS budget di sini saya rasa pemisahan instrumennya sudah di atas rata-rata. Biar lebih detail di sini, kita masuk ke comparison aja. Pertama, versus TWS noise cancelling lainnya, Eagle Quiet Buds. Bagi saya pribadi, jujur, no contest. Secara audio, saya cuma rekomenin Eagle Quiet Buds kalau kalian memang penyuka bass yang gede dan mendominasi, bahkan sampai menutupi region mid-range-nya. Atau kalau mau tuningan yang fun dengan lebih dinamis gitu ya, terutama karena bassnya di sini. Tapi selain daripada itu, khususnya buat kalian yang suka pencinta audio lebih balance, lebih detail, tentu audio dari Space Travel lebih saya rekomenin. Vokal cowok dan vokal cewek terdengar lebih detail, lebih refine secara timbre-nya, dengan body yang cukup berisi dan micro detail yang lebih baik. Plus pemisahan instrumen juga lebih rapi di Moondrop Space Travel. Nah, comparison audio lebih seru kalau kita lawanin sama jagoan audionya Eagle, Energy Buds 2 Pro. Harganya juga di kisaran 400 ribuan. Oke, keduanya punya basic tuningan yang sama, yakni balance. Ketika saya coba ganti-gantian, saya nyadar kalau Energy Buds 2 Pro punya presentasi audio overall dan terutama presentasi mid yang lebih chill, lebih relax overall, dengan treble yang relatif lebih cepat roll off. Sedangkan Moondrop Travel Space punya presentasi audio yang relatif lebih analytical kalau dibandingkan sama Eagle Energy Buds 2 Pro. Keunggulan Moondrop saya rasa ada di kualitas pemisahan instrumen yang sedikit lebih baik, lalu vokal yang berasa agak lebih deket, lebih intimate, lalu pemisahan region bass dan vokal atau mid-range di sini juga lebih rapi, treble-nya juga lebih extend, tapi di saat yang bersamaan juga relatif lebih intens, lebih maju dibandingkan treble-nya Energy Buds 2 Pro. Lalu secara bass-nya di sini juga lebih berisi di Moondrop ini teman-teman. Lebih bulat, lebih terdefinisi juga dengan decay bass yang lebih lincah di Moondrop. Pukulan bass drum misalkan terdengar lebih keluar teksturnya di Moondrop, sedangkan di Buds 2 Pro bass-nya terdengar masih relatif lebih muddy, kurang secara definisinya. Tapi sekarang beralih ke region mid-range. Untuk region ini, secara subjektif saya lebih suka presentasi mid-nya Eagle Buds 2 Pro yang terdengar relatif lebih smooth dan juga agak lebih natural, lebih organik. Meski di satu sisi, buat yang suka vokal lebih maju, lebih intens, terutama vokal cewek, Moondrop tentu bakal lebih cocok. Micro detail di Moondrop saya rasa juga lebih dapet, tapi buat orang-orang tertentu dan di track-track tertentu yang rentan sibilan, kombinasi tuningan mid-range dan treble di Moondrop Space Travel ini relatif lebih rentan untuk bikin sibilan dibandingkan Eagle Energy Buds 2 Pro. Saya bilangnya orang-orang tertentu aja teman-teman, karena buat saya ini masih relatif aman. Saya belum ngerasain sibilan sama sekali ketika pakai TWS 1 ini. Tapi ya pasti ada aja lah orang-orang lain dengan anatomi panjang kanal telinga yang berbeda dari saya, dan juga dengan toleransi lebih rendah terhadap region sibilan. Untuk orang-orang ini TWS ini mungkin udah bisa bikin sibilan. Dan buat orang-orang tertentu ini tadi, tekstur vokal di Eagle Energy Buds 2 Pro yang lebih smooth bakal lebih enak untuk long listening session.
So ya, secara selera saya pribadi, untuk bass saya lebih suka Moondrop, tapi mid lebih suka Energy Buds 2 Pro. Lalu untuk teknikalitas dan juga treble, saya lagi-lagi masih lebih sreg sama Moondrop Space Travel. Buat kalian pencinta detail di area treble, treble head, suka dengerin kontras dari suara snare, suara cymbal, detail-detail minor ya di area treble, Moondrop lebih baik di sini. Saya suka bagaimana Space Travel bisa menjaga keseimbangan antara detail dan smoothness di berbagai macam lagu yang saya dengerin sejauh ini. Meskipun bukan yang paling akurat secara presentasi treble-nya untuk ukuran TWS. Oke teman-teman, semua penjelasan saya soal audionya ini tadi adalah dalam keadaan Moondrop Space Travel ini di mode EQ Reference. Untuk EQ Bass Head di aplikasinya ini bakal sedikit ningkatin area sub bass, jadi rumbling bassnya jadi agak lebih berasa, meski bedanya nggak begitu signifikan menurut saya. Dan jelas EQ bass headnya sekalipun di sini nggak bisa saya rekomenin untuk kalian para bass head akut. Bassnya masih tipikal yang sopan di sini teman-teman. Sedangkan EQ monitor ini tuningan paling flat, paling nggak begitu dinamis, dengan sub bass yang lebih minim dibandingkan EQ reference. Dan di EQ monitor ini bassnya paling berasa kering teman-teman. Vokalnya nggak berasa maju tapi juga nggak berasa mundur. Ini tuningan yang paling netral tapi juga paling bosenin menurut selera saya. So ya, saya rasa cukup gitu dulu aja review kali ini. Overall TWS ini not perfect, tapi salah satu yang paling komplit dan tentunya salah satu yang paling value for money buat harganya. Untuk harga di bawah Rp400.000, kita udah dapetin TWS dengan fitur ANC dan transparency mode dan juga tuningan sound yang menurut saya nggak asal-asalan. Well, untuk ANC, memang TWS ini masih kalah kedap dari Eagle Quiet Buds yang harganya lebih murah. Tapi secara keseimbangan dan kelengkapan fitur-fiturnya, untuk harga di bawah Rp400.000, sekali lagi, ini mantep. Mulai dari transparency mode, support aplikasi, ya meskipun aplikasinya sih nggak terlalu yang wah gimana ya, simpel-simpel aja. Dan terutama lagi secara aspek audionya. Meski saya juga mengerti kalau IP rating bakal jadi deal breaker untuk orang-orang yang suka pakai TWS buat olahraga, lalu belum adanya high quality codec dan desain case yang agak nyeleneh, agak lain ya tanpa atap. Tapi overall TWS ini masih top recommendation buat yang cari TWS ANC dengan fitur yang cukup lengkap di harga di bawah Rp400.000. Bahkan sampai harga di bawah Rp500.000 teman-teman. Oke, udah videonya udah cukup panjang. Tapi TWS ini memang layak untuk dibahas sedetail itu dan sepanjang itu dengan berbagai comparisonnya. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Like dan subscribe kalau kalian berkenan. Dan berbagai opsi link pembelian udah saya taruh di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri update harga terbaru dari TWS 1 ini dan TWS-TWS lain yang saya mention di sepanjang video ini. Kalau gitu, see you. Bye guys.